Hai semuanya, kembali lagi di Cerita Netizen. Ceritakan saja semua misterimu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah berkunjung ke video ini. Dan saya doakan kalian diberikan umur yang panjang dan semoga kesehatan selalu menyertaimu. Buat kalian yang ingin bergabung, silakan klik tombol subscribe karena ada video baru setiap minggunya buat kalian. Setelah sebelumnya membahas legenda hantu wanita Jepang yang terkenal, yaitu Teke-Teke, kali ini saya juga akan membahas hantu wanita lainnya yang terkenal di negeri Paman Sam. Masyarakat menyebutnya dengan The Weeping Woman atau La Llorona, yang artinya wanita yang menangis. Cerita La Llorona yang melegenda pernah dibuatkan filmnya dalam beberapa film yang berbeda. The Curse of La Llorona pada tahun 2019, La Llorona pada tahun 1963, Kilometer 31 pada tahun 2006, dan selain itu, kisah La Llorona pernah dibuatkan animasi, drama, serta dituliskan dalam beberapa judul buku. Kisah La Llorona dipercaya merupakan dewi air oleh bangsa Aztec pada abad ke-16. Hingga pada abad ke-17, kisah La Llorona berkembang menjadi cerita arwah wanita yang penasaran karena telah membunuh anak-anaknya. Cerita berlatar di Meksiko pada abad ke-17. Seorang gadis cantik yang bernama Maria hidup sederhana di sebuah desa yang terpencil. Kedua orang tua Maria sehari-hari bekerja sebagai petani. Para lelaki yang hidup di sana mengakui kecantikan yang dimiliki oleh Maria. Berbagai pria dari berbagai kalangan menginginkan Maria menjadi istrinya, mulai dari pemuda desa hingga para jutawan yang ada di kota. Namun Maria menolaknya. Kecantikan yang dimiliki Maria membuatnya memiliki sifat yang sombong. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Dia bahkan enggan memandang pemuda-pemuda dari desanya. Ketika saya menikah, saya akan menikahi pria tertampan yang ada di dunia ini, kata Maria. Waktu telah berlalu, keinginan Maria pun terwujud. Seorang pemuda tampan yang berasal dari desa seberang mendatangi Maria. Pemuda itu diketahui merupakan anak dari pemilik peternakan kaya dari daerah selatan dan merupakan satu-satunya pria yang selalu dibicarakan oleh Maria. Ranchero muda itu diketahui pandai dalam berkuda dan bermain gitar. Maria yakin dengan pikirannya. Ia yakin bahwa pemuda itu merupakan pasangan yang tepat untuknya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Awalnya semuanya berjalan dengan baik. Mereka memiliki 2 orang anak dan menjadi keluarga yang bahagia. Namun setelah beberapa tahun berlalu, kebahagiaan Maria pun mulai memudar. Suaminya yang pandai berkuda sering pergi berburu selama berbulan-bulan lamanya. Namun, ketika dia kembali ke rumah, suaminya hanya menemui anak-anaknya. Tampaknya, dia sudah tak memperdulikan Maria sekarang. Bahkan, suaminya sudah tak mau mengajak Maria bicara. Hal itu membuat Maria sangat marah dengan pria itu. Ia tak terima dengan perlakuan suami yang telah mengacuhkannya. Dia mulai membenci anak-anaknya sekarang. Hingga suatu sore, Maria yang sedang berjalan-jalan bersama kedua anaknya di pinggir sungai melihat suaminya bersama wanita lain. Wanita itu duduk di kereta kuda yang ditunggangi Ranchero suami Maria. Wanita itu duduk di samping suami Maria. Ranchero suami Maria telah berselingkuh. Melihat kejadian itu, Maria lantas tersulut amarah. Kedua anaknya ditenggelamkan Maria di sungai. Namun, setelah keduanya tak bernyawa, dia sadar dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Maria telah membunuh anaknya. Dengan penuh rasa penyesalan, Maria menenggelamkan dirinya di sungai itu. Seorang penduduk desa menemukan mayat Maria di pinggir sungai pada esok paginya. Penduduk desa menguburkan mayat Maria di tempat ia ditemukan dengan menggunakan gaun pengantin. Malam pertama ia dikuburkan, kejadian aneh justru menimpa penduduk desa.
Mereka mendengar tangisan wanita yang memilukan dari arah danau. Sejak itulah, hantu wanita bergaun putih sering terdengar oleh penduduk desa. Hantu itu menangis mencari anak-anaknya yang telah tiada. "Di mana anakku? Di mana anakku?" sembari diiringi isak tangis yang sangat kencang. Sejak itulah, mereka menyebut hantu Maria dengan nama La Llorona, yang artinya wanita yang menangis. La Llorona juga memiliki sebutan lainnya di berbagai wilayah. White-in Lady atau wanita berbaju putih, The Wailing Woman, dan The Weeping Woman. Sosok La Llorona dikatakan kerap menampakkan dirinya pada pemuda-pemuda yang melintas di sungai untuk membalaskan dendamnya. Banyak penduduk yang percaya arwah La Llorona menjadi gentayangan karena tidak diterima di surga karena dosa-dosa pada anaknya. Arwah La Llorona terjebak di dunia roh dan dunia manusia. Arwahnya akan diterima oleh malaikat bila ia sudah menemukan anak-anaknya. Sejak itulah, arwah La Llorona mengembara di bumi untuk menemukan anak-anaknya. Sosoknya kerap terlihat menggunakan gaun panjang berwarna putih dengan tatapan mata kosong yang menakutkan. Dengan kuku-kuku jarinya yang hitam dan panjang, La Llorona seakan siap menerkammu. Di daerah Meksiko dan Amerika Latin, kisah mengenai La Llorona diceritakan kepada anak-anak dan para remaja sebagai peringatan untuk tidak keluar rumah pada malam hari, karena La Llorona bisa saja menangkap mereka dan tidak mengembalikannya. Kisahnya juga dipakai orang tua untuk mengajarkan anak gadis mereka untuk tidak terlena dengan harta dan berhati-hati dalam memutuskan pernikahan. Kutukan La Llorona. Banyak orang yang semakin takut dengan hantu Maria sebagai hantu yang menakutkan. Karena masyarakat Meksiko percaya, barang siapa saja yang tidak membalikkan badan saat mendengar tangisannya, maka anak itu akan menjadi sasaran La Llorona berikutnya. Sedangkan bagi siapa saja yang mendengar ceritanya, maka orang itu akan tertimpa kemalangan sampai meninggal. Cerita legenda La Llorona juga menyebutkan siapa saja yang suka bertengkar dan tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik, maka La Llorona akan mendatangi dan memberi pelajaran baginya. Penampakan La Llorona di New Mexico. Seorang warga bernama Patricio Lugan dan keluarganya mengaku melihat La Llorona di sungai kecil antara Mora dan Guadalupe, New Mexico. Ketika keluarga Patricio sedang bercengkerama, mereka melihat seorang wanita tinggi kurus berjalan di sepanjang sungai. Dia kemudian melayang di atas permukaan air menuju bukit dan menghilang. Wanita kurus itu muncul lagi beberapa saat dan kemudian menghilang kembali. Kisah lainnya tentang La Llorona melibatkan seorang anak yang bernama Epifanio Garcia. Ia merupakan seorang anak yang suka bertengkar dan berdebat dengan ayah dan ibunya. Epifanio bersama saudaranya Carlos dan Agustin memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka menuju Villa Rio de Santa Fe. Namun, saat perjalanan, mereka melihat penampakan hantu La Llorona di depan gerobak. Mereka didatangi oleh seorang wanita jangkung yang menggunakan tapelo hitam dan menutupi wajahnya. Epifanio kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah saat itu. Legenda La Llorona sampai sekarang masih terus dipercaya dan menjadi cerita untuk menakuti anak-anak agar tidak keluar rumah di malam hari. Dan itulah kisah La Llorona yang pernah dibuat menjadi film The Curse of La Llorona pada tahun 2019 dan menjadi Conjuring Universe. Dan akhir kata saya Rahmat dan sampai jumpa di cerita netizen berikutnya.